Dengan wajah tertunduk, tiga terdakwa perkara sabu 74 kilogram ini keluar dari ruang persidangan Pengadilan Negeri Tarakan. Seusai sidang mendengarkan tanggapan dari JPU atas pledoi kuasa hukum pada Rabu 9 Juni 2025 sore kemarin. Dua terdakwa yakni Widi dan Ari selaku yang dituduh pemilik peran penerima kunci dari Daniel lebih dulu keluar dari pintu persidangan dan menit selanjutnya menyusul Daniel Costa yang merupakan terdakwa kasus sabu 74 kilogram yang dituntut hukuman mati. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Andi Pausiah, jurnalis Tribun Kaltara. Rekan Andi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, sidang lanjutan kasus 74 kilogram sabu, narkotika jenis sabu kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Tarakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sore kemarin. Adapun sidang kali ini agendanya adalah mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atau dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh kuasa hukum tiga terdakwa. Dalam hal ini tiga terdakwa diketahui bernama Daniel Costa, Widi Pranata, dan Ari Wibowo dengan masing-masing perannya. Usai kegiatan persidangan lanjutan dikatakan Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tarakan, Bapak Muhammad Rahman, ia mengungkapkan pada prinsipnya pledoi yang dikemukakan oleh kuasa hukum terdakwa diharapkan oleh majelis hakim untuk mengesampingkan semua dalil yang disampaikan. Dan memang sebelumnya kuasa hukum terdakwa dari tiga terdakwa tersebut, Bapak Dedi Good Silitonga menyampaikan bahwa peran Daniel, khususnya Daniel, peran Daniel hanya mengantarkan kunci dan tidak tahu menahu tentang adanya atau keberadaan narkotika 74 kilogram di dua mobil tersebut. Sehingga dalam hal ini disampaikan oleh pihak kuasa hukum terdakwa bahwa Daniel di sini tidak dalam fakta persidangan tidak memiliki peran pidana. Lalu kemudian menanggapi hal ini, Bapak Kasintel Kejaksaan Negeri Tarakan menyampaikan bahwa setiap unsur atau setiap pihak bisa memiliki pandangan yang berbeda. Namun dalam hal ini kejaksaan dan termasuk JPU tegak lurus dengan sesuai dengan tuntutan yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu di agenda sidang dengan agenda sidang penyampaian pembacaan tuntutan untuk tiga terdakwa yakni hukuman mati untuk tiga terdakwa kasus sabu 74 kilogram. Lalu kemudian usai persidangan juga awak media sempat melihat bagaimana Daniel Costa, salah satu terdakwa yang berperan sebagai mengantarkan kunci, sebelum keluar dari persidangan, ia sempat memeluk sang istri dan keduanya juga tampak terisak menangis atas musibah yang dialami. Lalu kemudian sebelum menutup proses persidangan dari majelis hakim juga sempat memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memberikan tanggapannya sebelum ditutupnya persidangan dan Daniel Costa meminta dan memberikan pembelaan ditulis dalam kertas yang berisi pada dasarnya bahwa Daniel Costa di sini uh, ia merasa bahwa bukan ia tidak tahu menahu tentang narkotika jenis sabu 74 kilogram tersebut dan memang posisinya pada saat itu hanya mengantarkan kunci. Ia juga mengharapkan kepada majelis hakim bukan diminta dibebaskan namun diberikan keringanan. Dalam hal ini juga ia juga menyampaikan bahwa dalam perjalanannya sampai sekarang meniti karir di mana diketahui Daniel Costa adalah salah satu konten kreator Kota Tarakan yang juga dikenal rajin bersedekah, membagi-bagikan uang, dan ia menyampaikan bahwa usahanya, salah satunya usaha rental, uh, hanya ia dan istrinya dan Tuhan yang tahu bagaimana perjuangan merintis dari awal. Begitu juga disampaikan kuasa hukum terdakwa Bapak Dedi Litonga, ia menyampaikan bahwa memang sebelumnya secara pribadi dari Daniel Costa juga mengajukan
pembelaan di akhir sebelum sidang ditutup dan meminta keringanan. Namun jika bisa kuasa hukum juga berharap kepada majelis hakim agar Daniel Costa diberikan kebebasan. Namun jika nanti apapun keputusannya, semua diserahkan kepada majelis hakim dan sidang nanti akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda sidang vonis atau sidang putusan yang disampaikan oleh pihak majelis hakim dari Pengadilan Negeri Tarakan. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih informasi Anda rekan Andi Pausiah, jurnalis Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait melengkapi informasi Anda. Seluruh dalil dari penuntutan dikesampingkan. Kita berkeyakinan kita berbeda pandangan dengan penasihat hukum terdakwa. Pokoknya kita sudah merasa cukup untuk Kalau yang terkait kemarin kan dari kuasa hukum sampaikan yang tetap membantah ya, tetap tidak mengakui dan tidak ada peran pidana terhadap DC. Bagaimana kejaksaan menanggapi? perbedaan pandangan itu biasa ya. Bagaimana memang di proses hukum memang majelis hakim kan sudah memberikan kesempatan yang berimbang. Pledoi dia pribadi, jadi keterlambatan. Karena tadi saya tanya kenapa tidak diajukan kemarin, tidak diberikan waktu gitu. Ya. Jadi apa garis besar pledoi sini dari Bang? garis besarnya dia bermohon maaf dan dia nggak tahu di dalam unit itu ada narkoba jenis sabu-sabu, narkotika jenis sabu-sabu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.